Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang mikrotom. Untuk anggota kami ada Prita Fitri Mahira, Sekar Syahada, saya sendiri Tiara Meira, dan Zafira Silasami. Untuk topik pembahasan yang akan dibahas di kelompok kami ada pendahuluan, manfaat, jenis mikrotom, bagian-bagian mikrotom, tipe pisau mikrotom, teknik mikrotom, cara penggunaan, cara perawatan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan, serta ada troubleshoot. Untuk definisi dari mikrotop sendiri adalah potongan jaringan yang ditempel pada kaca objek untuk diamati secara mikroskopis. Biasanya jaringan ini ditanam dalam parafin sehingga menjadi padat dan keras. Pemotongan dilakukan dengan mikrotom menggunakan pisau khusus secara vertikal dan menghasilkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Manfaat dari mikrotom ini dia bisa digunakan untuk memotong jaringan. Biasanya potongannya ini antara 4 sampai 6 mikrometer. Potongan jaringan yang tipis ini kemudian dapat dipasang pada slide dan dianalisa di bawah mikroskop. Selanjutnya untuk jenis mikrotom, rotary mikrotom atau mikrotom putar. Mikrotom ini dilengkapi dengan pisau khusus yang dapat memotong blok parafin dengan ketebalan mencapai 2 sampai 3 dan mudah digunakan pada hampir semua jenis potongan jaringan, baik jaringan yang bersifat keras, rapuh, ataupun berlemak. Selanjutnya ada sliding mikrotom. Pisau pada mikrotom jenis ini berada pada satu posisi tetap, kemudian blok parafin digeserkan pada mata pisau sehingga didapatkan pita jaringan yang diinginkan. Mikrotom ini digunakan untuk memotong blok jaringan seloidin dan blok parafin berukuran besar. Terus ada rotary rocking mikrotom, umumnya digunakan dalam cryostat. Bagian retraksi menggerakkan blok jaringan menjauhi pisau pada bagian atas, sehingga menghasilkan permukaan datar pada blok jaringan. Kemudian di sini ada bagian-bagian mikrotom. Yang pertama itu bisa dilihat ada pada angka 1 penjepit kaset, angka 2 penjepit pisau, 3 bak limbah potongan jaringan, untuk yang keempat ada rak penyimpanan, yang kelima ada pengunci roda pemutar, yang keenam ada roda pemutar halus, untuk yang ketujuh ada tuas pengaktifan rem tangan, dan yang kedelapan ada tuas pengunci penjepit pisau. Kemudian yang kesembilan ada tuas pengarah posisi untuk penjepit kaset, ada roda pemutar kasar, tuas untuk mengaktifkan mekanisme pemotongan kasar, yang ke-12 ada tuas pengunci untuk pengarah posisi penjepit pisau, yang ke-13 ada skala ketebalan potongan,
Kemudian ada knop tambahan untuk mengatur ketebalan potongan. Dan yang ke-15 ada pengunci pisau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada jenis-jenis pisau berdasarkan bentuk mata pisau. Pada yang profil A itu strongly plano concave atau bioconcave, itu memiliki bentuk pisau, satu permukaan pisaunya itu cekung plano lurus, sedangkan permukaan lainnya berongga. Untuk yang profil B atau plano concave, yaitu bentuk pisau ini mirip dengan pisau profil A, tetapi memiliki bagian belakang yang lebih tebal. Namun, cara penggunaan pisau ini harus diposisikan miring ke material yang sedang dipotong. Lalu untuk profil C atau wedge shape itu bentuknya lebih seimbang antara sisinya. Pisau jenis ini tidak dapat diasah tajam pisau profil A atau B karena tebal pada ujungnya. Lalu pemotongan melintang terhadap objek untuk profil D dan plane shape atau tool edge shape itu termasuk pisau yang tidak tajam karena pada bentuk pisau hanya satu kemiringan yang menyediakan mata potong. Selanjutnya itu teknik mikrotom, yaitu potongan kasar. Potongan kasar atau trimming adalah tahap awal pemotongan blok jaringan untuk menghilangkan parafin berlebih dan membuka permukaan jaringan. Proses ini menggunakan ketebalan 15-30 mikrometer dan harus dilakukan dengan teliti untuk mencegah artefak atau kerusakan. Lalu untuk potongan halus, yaitu bertujuan untuk menghasilkan pita jaringan yaitu 3-4 mikrometer dengan ketebalan seragam. Blok harus didinginkan agar stabil dan faktor seperti suhu, sudut pisau, serta keterampilan teknisi mempengaruhi hasil. Latihan berulang diperlukan untuk konsistensi. Lalu ada cara penggunaan. Yang pertama itu menyalakan alat dengan menekan tombol on off. Kemudian posisikan mikrotom dalam keadaan dikunci atau lock. Pasangkan pisau pada alat dan atur sudut kemiringan 20-30 derajat. Pasang kaset sampel pada alat. Lalu atur ketebalan pemotongan umumnya 5-7 mikrometer. Tekan tombol unlock. Lalu lakukan pemotongan dengan mengatur ketebalan sesuai yang dibutuhkan secara teratur dan ritmis. Kemudian pemotongan dilakukan dengan pemotongan kasar atau trimming terlebih dahulu dengan ketebalan 10-3 mikron. Lalu lanjutkan pemotongan sectioning dengan ketebalan 3-5 mikrometer. Jika sudah, bersihkan bagian sectioning menggunakan kuas. Lepas pisau dan kaset dari alat. Kemudian matikan alat dengan menekan tombol on atau off jika sudah selesai digunakan. Lalu selanjutnya itu ada cara perawatan. Yang pertama itu sebaiknya ditutup dengan plastik. Yang kedua, jangan memindahkan mikrotom dengan cara memegang ronde yang dapat memainkan usaha karena dapat mengganggu akurasinya. Sebelum dan sesudah dipakai, sebaiknya mikrotom dibersihkan dari serpihan parafin dengan cara lap dengan kain lap yang telah dibasahi dengan silol. Yang keempat, mikrotom harus selalu diminyaki untuk mencegah kemacetan. Yang kelima, pisau harus ditajamkan sesering mungkin. Mempunyai dua teknik dalam hal menajamkan pisau mikrotom, yaitu mengikir atau honing dan mengasah yaitu stropping. Yang keenam, rutin pemeliharaan dilakukan oleh layanan terlatih teknisi setahun sekali. Yang ketujuh, baterai rutin diganti setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan pada mikrotom. Yang pertama, itu membersihkan mikrotom secara menyeluruh setelah selesai digunakan setiap harinya dengan membuang sisa parafin menggunakan kuas halus atau kain halus yang dibasahi silol, kemudian dikeringkan secara menyeluruh. Kedua, jika memungkinkan, gunakan minyak mikrotom atau oli khusus pada semua bagian pergerakan. Yang ketiga, menutup mikrotom jika tidak digunakan. Yang keempat, mendokumentasikan setiap perawatan,
perbaikan, dan perawatan rutin lainnya oleh teknisi yang menjamin mikrotom berada dalam kondisi baik dalam hal konsistensi hasil pemotongan dan keamanan kerja. Lalu hal yang diperhatikan untuk penggunaan pisau mikrotom itu adalah yang pertama, pastikan pisau dalam keadaan bersih dan tajam. Hindari pemakaian satu pisau dalam jangka waktu yang terlalu panjang. Yang kedua, posisi pemotongan harus disesuaikan sedikit demi sedikit untuk mengurangi masalah yang terjadi pada saat pembuatan pita jaringan. Yang ketiga, mengencangkan pisau sekali pakai terlalu kuat dapat menyebabkan munculnya artefak seperti bagian yang tebal dan tipis dan tidak sama rata. Yang keempat, jaringan yang sangat keras akan sulit dipotong menggunakan pisau sekali pakai. Yang kelima, perangkat penjepit pisau dan blok harus bersih dan bebas cacat. Yang keenam, selama proses pemotongan tuas, pemutar harus diputar perlahan. Selanjutnya ada bagian troubleshooting. Yang pertama itu ada masalah apabila pita tidak terbentuk. Penyebabnya itu bisa karena parafin terlalu keras, ruangan terlalu dingin atau panas, irisan jaringan terlalu tebal, pita jaringan tidak menempel pada slide, sudut antara pisau dan permukaan jaringan terlalu kecil, dan pisaunya kotor. Untuk solusinya itu, bisa pilih parafin dengan titik lelah yang lebih rendah, sesuaikan suhu ruangan, kurangi ukuran jaringan, mata pisaunya sedikit tumpul, lalu bisa diberikan goresan pada salah satu ujung mata pisau. Tingkatkan jarak sudut antara 3-8 derajat, dan ganti dengan mata pisau yang bersih. Lalu masalah yang kedua itu bisa karena pita jaringan mengalami tekanan berlebih sehingga menjadi padat dan tidak rata. Penyebabnya itu bisa karena blok jaringan terlalu hangat, rotasi yang lambat dan tidak rata meningkatkan kompresi. Yang ketiga, parafinnya terlalu lengket, pisau tumpul, dan sudut pisau terlalu kecil. Untuk solusinya itu, bloknya harus didinginkan dengan baik, gunakan rotasi roda yang konsisten untuk mendapatkan pita yang rata, perlu parafin dengan titik lelah yang lebih tinggi, ganti ke pisau yang baru, dan tingkatkan sudut pisau. Lalu masalah yang selanjutnya adalah bagian jaringan tidak terlihat pada slide. Penyebabnya bisa karena jaringan tidak tertanam dengan rata, jaringan tidak diproses dengan benar, bagian jaringan yang tidak diproses akan hancur jika terkena air hangat. Solusinya adalah mengulang proses embedding atau pemrosesan jaringan. Lalu masalah yang selanjutnya ada pisau menggores blok jaringan. Penyebabnya karena jaringan longgar di dalam blok, blok tidak ditanam dengan aman di dalam kaset, pisau atau bagian mikrotom lainnya tidak dipasang dengan baik, blok tidak terpasang dengan baik pada penahan blok, dan pemotongan terlalu agresif. Untuk solusinya itu, bisa menanamkan kembali jaringan, pasang kembali blok untuk mengamankan kaset dengan benar, kencangkan semua penjepit untuk memastikan semua bagian terpasang dengan benar, kencangkan kembali blok pada penahan blok, dan lakukan perlahan dan konsisten. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan bisa diajukan di saat sesi pelajaran berlangsung. Terima kasih.